kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, izinkan kami menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi kita seluruhnya. Saudaraku, mari kita sejenak mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam doa dan pujian malam. Dengan iman kita berpengharapan ibadah dan pujian kita dan juga doa kita berkenan di hadapan Allah. Terimalah firman Tuhan bagi kita pada malam ini, yaitu yang tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 hingga ayat 12 yang berkata demikian. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah, pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar
dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Allah Bapa, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang maha baik. Ya Allah, maha pengasih dan penyayang, yang mengasihi kehidupan kami dan senantiasa memelihara hidup kami, yang menyertai kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada malam ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami setia dalam perbuatan-perbuatan baik. Sebab dengan perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, maka akan memperoleh kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan mendatangkan murka dan geram bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu setia dalam perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Pada malam hari ini kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Mari sertai kami Tuhan dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak. Kiranya dalam kehidupan kami satu hari ini, ketika ada perbuatan dan perkataan kami yang tidak Tuhan kehendaki, mohon kami diampuni dari setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat, agar kami semakin layak dikuduskan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menyertai dan membimbing kehidupan mereka. Hantarkan mereka Tuhan dalam kehidupan yang lebih berbahagia. Sukacita Tuhan kiranya ada pada mereka pada saat ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Terimalah doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Berkat surgawi yang dari Tuhan, air kehidupan umat beriman setiap hari memberi kekuatan
Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu, kami pertolongan, kami kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu.